Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan, yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dipuaskan, ditulis oleh Karen Pimpo. Kisah inspiratif. Pembunuhan Dr. Martin Luther King Jr. yang mengerikan terjadi pada puncak gerakan hak-hak sipil Amerika pada era 1960-an. Namun,
Hanya 4 hari berselang, istri mendiang yang bernama Coreta Scott King dengan berani mengambil alih peranan sang suami dengan memimpin unjuk rasa. Coreta, seorang pejuang hak-hak asasi yang gigih, memiliki kerinduan mendalam akan tegaknya keadilan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5 ayat 6. Kita tahu, suatu hari nanti Allah akan datang untuk menegakkan keadilan dan meluruskan apa yang selama ini dibengkokkan. Akan tetapi, hingga saat itu tiba, kita mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi mewujudkan keadilan Allah di bumi, seperti yang dilakukan Coreta. Yesaya 58 memberikan gambaran yang terang benderang tentang apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan umatnya: melepaskan belenggu penindasan, memerdekakan yang tertindas, membagi makanan dengan mereka yang lapar, menyediakan tempat berteduh bagi mereka yang miskin dan tunawisma, memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, dan tidak menyembunyikan diri dari mereka yang membutuhkan pertolongan. Memperjuangkan keadilan bagi yang teraniaya dan terpinggirkan adalah salah satu cara hidup kita dapat menuntun orang lain kepada Allah. Yesaya menulis bahwa umat Allah yang memperjuangkan keadilan bagaikan terang fajar yang membawa pemulihan bagi mereka dan juga bagi orang lain. Hari ini, kiranya kita ditolong Allah untuk menumbuhkan rasa lapar dan haus akan kehadiran kebenaran-Nya di muka bumi, saat kita memperjuangkan keadilan dengan cara dan kuasa-Nya. Alkitab berkata, kita akan dipuaskan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Ketidakadilan seperti apa yang menarik perhatian Anda? Langkah apa yang dapat Anda ambil hari ini untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan? Hal ini patut kamu ketahui. Puasa yang dimaksud dalam Yesaya 58 ayat 6 adalah tanggapan Allah atas tuduhan yang dilontarkan umat terhadapnya. Mereka bertanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga?" Yesaya 58 ayat 3. Mereka berharap Allah menanggapi puasa mereka, tetapi Dia melihat puasa tersebut hanya formalitas. Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Allah ingin mereka mencari Dia dalam kerendahan hati yang sungguh-sungguh dan memperlakukan orang lain dengan adil dan belas kasihan, terutama mereka yang membutuhkan. Yesaya 58 ayat 7. Ayat ini berisi penjelasan mengenai puasa seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Di situ jelas dikatakan bahwa puasa yang dikehendaki oleh Allah yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, dan memerdekakan orang yang teraniaya. Dan lebih jelas lagi, bahwa ternyata bangsa Israel belum melakukan hal-hal tersebut. Malah sebaliknya, sekalipun mereka berpuasa, tidak makan dan minum, tetapi kelaliman, penindasan, dan penganiayaan menjadi bagian dalam kehidupan sosial mereka pada saat itu. Itulah sebabnya, Allah atau belum mengindahkan puasa mereka, karena memang Allah tidak menyukai kelaliman, penindasan, dan penganiayaan sebagai bentuk ketidakadilan. Di sini, sosok Allah yang adil ditampilkan,
Untuk itu, Allah melalui perantaraan nabi, memerintahkan kepada bangsa Israel agar menghentikan perbuatan tercela mereka. Hal ini kemudian menjadi pengingat bagi keluarga Kristen zaman sekarang untuk selalu mengasihi mereka yang lemah. Mengapa? Karena Allah sendiri pun mengasihi mereka yang lemah ini. Maka sudah seharusnya kita bahu-membahu dan mengulurkan tangan untuk kemudian merangkul mereka demi terwujudnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Konkretnya, melalui puasa diakonal, kita menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki makanan lebih, sudah sewajarnya kita bagikan kepada tetangga kita yang lebih membutuhkan, atau kita dapat menahan diri membeli barang-barang yang tidak terlalu penting untuk diri kita sendiri dan fokus untuk membantu sesama, dengan mengamalkan nilai-nilai kehidupan tersebut. Maka puasa diakonal yang tengah kita jalani menjadi semakin bermakna dan bernilai di mata Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Pernahkah saudara merasa lapar dan haus? Tentunya semua orang pernah mengalaminya. Ketika buru-buru pergi ke kantor dan belum sempat makan pagi, menjelang siang, perut kita akan merasa lapar dan di saat itulah kita ingin segera makan. Ketika berjalan kaki di tengah teriknya panas matahari, kita akan merasa kehausan. Dan di saat itulah, kita merasakan keinginan yang kuat untuk bisa minum air. Inilah kebutuhan dasar manusia. Setiap hari kita perlu makan dan minum, agar tubuh kita sehat sehingga bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Jika kekurangan makanan atau minuman, maka kita pun akan merasa lemas dan kurang bertenaga. Namun pernahkah saudara merasakan lapar dan haus akan kebenaran? Seperti tubuh kita memerlukan makanan untuk bisa bertumbuh, demikianlah rohani kita juga perlu makanan, yaitu firman Tuhan, untuk bisa bertumbuh dalam iman. Tanpa mendapat makanan yang cukup, rohani kita pun dapat menjadi lemah dan tidak berdaya melawan godaan. Menjadi lapar dan haus akan kebenaran berarti memiliki kerinduan yang begitu dalam akan firman Tuhan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan untuk bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa mengetahui kehendak Allah yang sesungguhnya, kita dapat melakukan hal-hal yang kita anggap baik dan benar, namun sesungguhnya bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, betapa pentingnya bagi kita untuk selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran, karena hanya dengan demikianlah kita dapat mengetahui apa kehendak Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dengan lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan, seperti juga yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dengan mendahulukan Tuhan dan selalu mencari kebenarannya, bukan hanya kebutuhan kita secara jasmani akan dipuaskan, tetapi terlebih lagi rohani kita pun akan dipuaskan olehnya. Dan yang paling membahagiakan, dengan hidup sesuai dengan kehendaknya, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah,
dan dengan demikian, sesuai janjinya, kita akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, di mana di sana hanya terdapat kebenaran. Inilah yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Karena itu, hari ini marilah kita semua memiliki hati yang selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran, ingin tahu dan ingin belajar lebih banyak lagi mengenai kerajaan Allah dan kebenarannya, selalu memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Sebab, hukum Tuhan itu benar, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Mazmur 19 ayat 11. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.